Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada sidang Jumat sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua dan menjauhi dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala nasihatkan kepada orang-orang yang beriman dan diulang oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 2 kali di dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah." Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Hasyr, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan lihatlah apa yang sudah kita usahakan terhadap hari esok yang kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sebaik-baik bekal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik bekal untuk kita jadikan bekal di dalam kehidupan akhirat kita." Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam ayatnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah merupakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya termasuk di antara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu kaum muslimin, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada kita semua. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan di dalam sebuah hadisnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nabiyyin illa utiya minal ayat." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang nabi kecuali diberi oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka ala mithlihi amana minal bashar, yang dimana manusia akan beriman dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tersebut. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa innama kana alladhi utituhu wahyan auhahu Allahu ilayya." Dan hanya saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku yaitu sebuah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an. "Wa inni la arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah." Dan aku mengharap, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku adalah orang yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, yang itu adalah merupakan nikmat yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita sebagai bentuk hidayah, sebagai bentuk dalil agar kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk kita mentadabburi Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha." Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kepada kita, kenapa kita tidak mentadaburi yang namanya Al-Qur'an? Apakah hati-hati kita sudah terkunci sehingga kita tidak mau merenungi, mentadaburi dan tafakkur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua? Dan termasuk di antara ayat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, yang itu adalah merupakan a'dhamu ayatin fil Qur'an. Itu adalah merupakan ayat yang paling agung yang sepantasnya bagi kita untuk kita senantiasa mentadabburinya, untuk kita senantiasa kita mentafakurinya. Apalagi kita disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita senantiasa membacanya di waktu-waktu yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat apa itu? Adalah merupakan ayatul kursi, ayat yang mungkin setiap kita hafal dengan ayat kursi tersebut. Ayat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ayat tersebut adalah merupakan ayat yang paling mulia di dalam Al-Qur'an. Kenapa ayat kursi ini menjadi ayat yang mulia di dalam Al-Qur'an? Karena ternyata sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat kursi yang Allah Subhanahu wa taala muliakan
Dan ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran ini, di dalamnya menjelaskan tentang hakikat siapa sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sebenarnya Rabbul Alamin. Menjelaskan kepada kita tentang hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam ayat kursi tersebut, Allahu la ilaha illa huwa. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang hakikat keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan sesembahan-sesembahan yang batil. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk kita ibadahi, dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha hak. Sedangkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk-makhluk yang lain yang dimana orang mengharap kepada makhluk tersebut, mereka adalah merupakan sesembahan-sesembahan yang batil. Dari awal ayat ini sudah menjelaskan tentang hakikat tauhidullah, menjelaskan tentang hakikat la ilaha illallah. Ketika kita mengucapkan Allahu la ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meneruskan di dalam ayat tersebut, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Hayyu Al-Qayyum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Hayyu Al-Qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang dua sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat yang begitu luar biasa, sifat maha hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sifat maha berdiri sendirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh terhadap makhluknya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha hidup, yang hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu sempurna. Sebegitu sempurnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak pernah ngantuk, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak pernah tidur. Ini menunjukkan tentang apa? Kesempurnaan hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita lihat bagaimana ketika kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, bapak-bapak, kalau dalam keadaan ngantuk, apakah bisa mengerjakan sesuatu dengan sempurna? Ketika bapak-bapak sedang ngantuk berat, bahkan sempat terlelap untuk tidur, apakah akal bisa bekerja dengan sempurna? Itu saja makhluk menunjukkan tentang hidupnya makhluk yang tidak sempurna, sehingga tidak bisa melakukan sesuatu dengan sempurna. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan hidup yang sempurna. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak pernah ngantuk, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan enggak pernah tidur. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qayyum. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha berdiri sendiri, enggak butuh terhadap makhluknya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur alam semesta ini? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rizki, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerbitkan matahari dari timur kemudian ditenggelamkan ke arah barat. Itu semua Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu menunjukkan qayyumiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu luar biasa ayat yang menerangkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat kursi ini. Baru Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kepemilikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki alam semesta ini? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahu mulkus samawati wa ma fil ard. Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala kerajaan yang ada di atas langit dan apa yang ada di muka bumi ini adalah merupakan pemilikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahu mulkus samawati wa ma fil ard. Apa-apa yang ada di atas langit, apa-apa yang di bumi, semua adalah merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita makhluk, kepemilikan kita adalah merupakan kepemilikan yang kurang. Tidak ada yang memiliki secara mutlak kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha berhak untuk menghidupkan, Allah yang mematikan, semua adalah merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai kepemilikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidzni. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah
tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan tentang kepemilikan yang begitu luar biasa milik Allah Subhanahu wa taala. Gak ada orang yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Sabah, kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan menantang kepada orang-orang yang mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Qul idul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihi min syirki wa ma lahum min dhahir. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang mereka meminta, mengharap, tawakal, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka memiliki hanya sekedar mithqala dzarratin fis samawati wal ard? Apakah mereka memiliki hanya sebesar biji gandum saja di langit dan di bumi? Apa mereka betul-betul bisa memilikinya? Mereka nggak ikut menciptakan, mereka nggak punya aset, nggak punya saham di dalam kepemilikan langit dan bumi, dan mereka juga tidak menolong Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan langit dan bumi. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan di ayat yang setelahnya, siapa yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Saya, bapak-bapak, apa yang kita miliki, alam semesta ini adalah merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Kepemilikan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang kepemilikan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat kursi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keesaan Allah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Al-Hayyu Al-Qayyumnya Allah. Allah menjelaskan tentang kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kesempurnaan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala semua ada di bawah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa." Segala sesuatu yang di langit di bumi semua ada di bawah penglihatan Allah. Semua berada di bawah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la radbin illa yabisin illa fi kitabim mubin." Kata Allah, bahkan dedaunan yang jatuh pun itu berada di bawah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kursinya Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Kursinya Allah Subhanahu wa taala yang ini adalah merupakan tempat kakinya Allah Subhanahu wa taala. Maudhi'u qadamain. Tempat kedua kakinya Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan kursinya Allah Subhanahu wa taala yang Allah kabarkan kepada kita luasnya selangit dan sebumi. Itu kursinya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala dengan alam semesta, kursinya, pengaturan alam semesta ini langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala katakan wala yauduhu hifdzuhuma. Gak berat bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjaganya. Ini yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang berita Rabbul Alamin yang ada di dalam ayat kursi. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan wa huwal aliyyul adzim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tinggi, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha agung. Begitu besarnya apa yang terdapat di dalam ayat kursi ini, yang mungkin setiap pagi dan sorenya kita baca. Bahkan mungkin setiap kita mau tidur, kita baca ayat kursi tersebut. Apakah makna untuk kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah, mentauhidkan Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam hati kita ketika kita membaca ayat kursi tersebut? Maka setiap kita introspeksi diri masing-masing. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat kursi yang ini adalah merupakan ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk kita mentadabburinya. Yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk kita mau memikirkan apa yang terkandung di dalamnya.
ternyata di dalamnya menjelaskan tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan tentang hakikat Rabbuna, hakikat Rabb kita semuanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk membaca ayat kursi ini di tempat-tempat yang itu adalah merupakan tempat-tempat kita mudah untuk membaca ayat kursi, supaya kita bisa mengagungkan Allah, membesarkan Allah, bahkan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau seseorang mau membaca ayat kursi tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang keutamaannya. Termasuk di antara tempat yang disunnahkan kita untuk kita membaca ayat kursi, yaitu fi kulli duburi shalah, yaitu di setiap kita selesai ibadah salat wajib. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubah." Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat wajib. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Lam yakun bainahu wa baina ayyadkhulal jannah illa al-maut." Tidak ada penghalang darinya dan masuk surga kecuali apa? Kecuali kematian. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membaca ayat kursi, kita berusaha memasukkan ayat kursi tersebut di dalam hati kita. Kita memahami maknanya, kita baca setiap habis sholat, dan kita yakin dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita. Tidak ada penghalang antara kita dengan masuk surga kecuali kematian. Kemudian tempat yang lain yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk kita membaca ayat kursi serta memahami maknanya dan meyakini apa yang ada di dalam ayat kursi tersebut ketika seseorang mau hendak tidur. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara'a ayatal kursi lam yazal alaihi hafidun wa lam yukribhu syaitan hatta yusbiha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca ayat kursi, maka apa? Allah Subhanahu wa taala senantiasa dan terus-menerus akan menjaga orang tersebut. Bahkan setan tidak berani untuk mendekatinya sampai di pagi hari. Ini keutamaan orang-orang yang mereka membaca ayat kursi. Maka sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ihrisu, semangatlah kita untuk kita selalu menjaga ayat kursi yang ini adalah merupakan a'dhamu ayatin fil Quran, ayat yang paling besar di dalam Al-Quran, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk senantiasa muwadhabah dengan membaca ayat kursi ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua dan kita bisa amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian marilah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwilu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abada ma abqaitana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha, Allahumma ati nufusana taqwaha, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah.